Insya Allah kita membahas orang-orang yang merugi di dalam berbisnis dengan Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kriteria orang-orang yang beruntung dalam berbisnis atau berdagang dengan Allah. Mereka beruntung karena telah memanfaatkan modal dan fasilitas yang Allah sediakan untuk memperoleh keuntungan sejati. Nah, keuntungan sejati itu ada dua, yaitu keselamatan dari kesengsaraan dan kenyamanan dalam hidup. Ini perlu kita pegang, ya. Yang kita cari keselamatan dari kesengsaraan dan kenyamanan dalam hidup. Seringkali orang menekankan pada kenyamanan dalam hidup, tapi kurang memperhatikan keselamatan dari kesengsaraan. Sebenarnya kegiatan kita sehari-hari itu sudah ada indikasi-indikasi itu kok, bahwa kita membangun rumah itu yang kokoh, rumah itu yang kalau di hutan yang tinggi supaya tidak dimasukin oleh binatang buas. Itu kan sebenarnya yang dicari itu keselamatan. Cuma keselamatan yang seringkali kita perhatikan itu hanya keselamatan jangka pendek dan yang kecil-kecil. Kita mesti memikirkan keselamatan jangka panjang dan panjang sekali, yaitu termasuk keselamatan di akhirat nanti, selamat dari api neraka. Kenyamanan kita cari, kenyamanan yang kita cari, kenyamanan hidup di dunia dan di akhirat. Tapi orang seringkali fokusnya hanya kenyamanan di dunia, dan orang kebanyakan menganggap bahwa kalau kepengen hidup enak, ya asal rumah lengkap, kendaraan nyaman dan sebagainya. Terus orang suka tenggelam di situ, lalu yang dicari bukan sekedar kenyamanan, tapi juga kemewahan. Padahal kemewahan itu tidak selalu berbarengan dengan keselamatan. Kalau nyamannya itu dengan menggunakan uang yang haram, nah itu kenyamanannya semu. Jadi yang kita cari keselamatan dari kesengsaraan dan kenyamanan dalam hidup. Modal dan fasilitas yang disediakan oleh Allah berupa badan dengan kelengkapannya, ruh atau jiwa dengan segala kemampuannya, termasuk kemampuan berpikir dan kemampuan membangun semangat, lingkungan hidup sebagai sarana dan prasarana kegiatan, dan waktu sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Pada pertemuan kali ini, mari kita bahas tentang kriteria orang-orang yang merugi dalam berbisnis dengan Allah. Yang merugi ini saya mencoba merujuk pada firman-firman Allah sendiri. Jadi karena kita berdagang dengan Allah, maka ketika kita mengatakan beruntung atau rugi, rujukannya ya firman Allah. Berikut ada beberapa kriteria. Saya sebutkan hanya beberapa karena jumlahnya banyak sekali yang tidak mungkin waktunya cukup, dan mudah-mudahan yang sedikit ini sudah cukup memadai. Ya. Ada beberapa kriteria orang-orang yang merugi karena gagal memperoleh keselamatan dari kesengsaraan dan tidak berhasil memperoleh kenyamanan hidup di dunia dan atau di akhirat. Yang pertama, orang-orang yang mengabdi dan menyembah selain Allah, mereka pasti rugi. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki kemampuan mencipta dan mengatur alam raya. Selain Allah tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Coba kalau kita perhatikan, Allah itu menciptakan bumi dan langit. Bumi ini ada partikel-partikel kecil. Kita ambil satu contoh, batu. Apakah ada orang yang bisa membuat batu? Batu kecil aja, nggak ada yang bisa. Dia paling hanya misalnya semen diaduk terus dibuat dibentuk seperti batu. Tapi itu bukan batu yang seperti ciptaan Allah. Dan kalau Allah menciptakan itu tanpa
bahan baku. Kalau manusia hanya meramu saja. Jadi selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Kalau mereka menyembah atau mengabdi kepada selain Allah, mereka pasti akan kecewa dan menyesal. Karena ternyata yang mereka sembah selama hidup di dunia sama sekali tidak bisa menolong mereka di akhirat. Allah sampai menyuruh, tapi menyuruhnya ini seperti apa, ngeledek atau apa ya, ngeledek begitu. Coba deh, fa'budu ma syi'tum min duni, sembah apa saja yang kamu sukai selain Allah. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan, orang-orang yang merugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Bukan hanya dirinya sendiri, keluarganya pun juga ikut rugi besok di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingat bahwa hal demikian itu kerugian yang nyata. Karena Allah memiliki kemampuan mencipta dan mengatur alam raya, maka hanya Allah yang bisa menciptakan bahan makanan. Yang tanpa bahan makanan itu kita tidak bisa hidup. Bahan makanan kita berasal dari tanaman dan binatang. Yang tidak mungkin hidup tanpa bumi, tanpa air, tanpa sinar matahari dan sebagainya. Yang semuanya itu hanya Allah yang bisa menciptakan. Maka mereka akan betul-betul merugi karena Tuhan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan di dunia saja tidak bisa. Coba bikin biji-bijian itu bisa tumbuh, tidak bisa. Menyiram bisanya paling menyiram, nanti yang membuat tumbuh itu Allah. Ya. Jadi Allah menyatakan, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu tidak mempunyai rizki, nggak bisa menciptakan makanan, itu nggak bisa. Oleh karena itu, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Mintalah rezeki kepada Allah dan mengabdilah kepadanya dan berterima kasihlah kepadanya. Dan ilaihi turja'un. Toh kalian juga suatu saat akan kembali kepada Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Dengan mengabdi kepada selain Allah, mereka berarti mencari agama selain agama Islam. Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Kalau mereka mau beragama yang lain, berarti mereka menolak tunduk kepada Allah. Menolak tunduk kepada Allah sama dengan menolak Islam. Ya, Islam itu tunduk. Agama mereka tidak akan diterima dan mereka tidak akan selamat di akhirat. Karena di akhirat yang mereka anggap Tuhan itu sudah sirna. Kalau sirna mau dimintain pertolongan apa? Ya, betapa rugi mereka. Oleh karena itu, kalau orang mencari agama selain Allah itu mereka akan rugi sendiri karena mereka tidak akan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari atau mengikuti selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Dan orang itu akan merugi besok di akhirat. Jadi itu kriteria pertama, yaitu orang yang bertuhan selain Allah. Kriteria yang kedua yang rugi adalah orang-orang yang tidak mempercayai adanya pertemuan dengan Allah di hari pembalasan. Dia nggak percaya ada akhirat, tidak percaya bahwa manusia itu nanti akan dibangkitkan kembali, kemudian diminta pertanggungjawaban. Kenapa kok mereka rugi? Karena mereka tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan kembali dan akan diminta pertanggungjawaban, maka mereka selama hidup di dunia tidak akan mempersiapkan diri dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan mereka masuk neraka dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan mereka masuk ke surga. Tanpa adanya persiapan tersebut, mereka sangat menyesal setelah mereka harus masuk neraka.
mereka ketika masuk neraka, mereka itu akan menyesal, mengatakan waqalu in hiya illa hayatud, ini kayak kepercayaan mereka di dunia ya. Waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan hidup ini hanya hidup di dunia saja dan kita tidak akan dibangkitkan lagi besok. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bilhaq. Ya, seandainya kamu tahu besok ketika orang-orang itu dibangkitkan kembali lalu dihadapkan pada Tuhan lalu ditanya alaysa hadza bilhaq, lihat dibangkitkan kembali ini benar, nyata apa enggak? Mereka akan menjawab qalu bala, betul ternyata memang terbukti ada. Terus mereka qala fadhuqul adzab bima kuntum takfurun, lalu Allah mengatakan silakan rasakan sendiri siksaan yang disebabkan karena kalian dulu mengingkarinya. Terus digambarkan kerugian itu qad khasira alladziina kadzdabuu bi liqaa'illahi hatta idza jaa'atuhum as-saa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim. Sungguh merugi orang-orang yang tidak mau mempercayai pertemuan dengan Allah, sampai mereka tidak mau percaya sampai membuktikan bahwa hari kiamat itu akan terjadi atau bencana itu akan datang secara mendadak. Terus ketika mereka dibangkitkan, mereka menyesal. Ya hasratana, betapa rugi kami karena kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Karena itu mereka memikul dosa, memikul siksaan di punggung mereka. Di punggung mereka artinya mereka bertanggung jawab. Ala sa'ama yazirun, betapa buruk dosa mereka. Itulah wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Orang-orang itu menganggap bahwa hidup di dunia itu dikira hanya main-main saja dan sendau gurau, gak ada gunanya. Padahal hidup ini banyak gunanya untuk memperoleh benefit, keuntungan besok di akhirat. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina taqun afala taqilun. Oleh karena itu akhirat itu lebih bagus bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak mau berpikir hal itu? Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beriman, percaya kepada Allah, percaya bahwa besok ada hari pembalasan, sehingga kita bersedia untuk belajar apa yang harus kita persiapkan dan kita mau melakukan hal-hal yang mudah-mudahan bisa menolong kita besok di akhirat. Mereka yang tidak mempercayai adanya pertemuan dengan Allah di hari pembalasan merasa sangat merugi karena mereka merasa telah banyak berbuat hal-hal yang mereka anggap baik, tapi ternyata apa yang mereka lakukan tidak ada nilainya atau hangus. Di akhirat itu amal-amal mereka yang mereka kira itu baik itu nggak ada nilainya, hangus. Karena tujuan mereka melakukan kebaikan tadi bukan karena dalam rangka taat kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai hari pembalasan yang kita sering baca setiap hari, Maliki Yaumiddin. Allah itu yang memiliki hari pembalasan. Ini jadi orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir, kadang-kadang di antara mereka ada orang yang berusaha berbuat baik dengan menolong orang lain, dengan mengelola negara, dengan menurut mereka itu cara yang baik. Tapi mereka melakukan itu bukan untuk taat kepada Allah, tapi mungkin misalnya supaya mereka dipuji sebagai orang yang baik, dipuji supaya dianggap bahwa mereka itu orang yang karismatik dan sebagainya. Nah, mereka menyesal karena
mereka mengira bahwa yang mereka lakukan itu akan menolong besok di akhirat. Di surat Al-Kahfi disebutkan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mau nggak aku beritahu tentang orang yang paling merugi dalam hal berbuat sesuatu, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang yang perilakunya di dunia ini sesat, tapi mereka menyangka bahwa mereka itu telah berbuat baik. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu orang-orang yang tidak mempercayai ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya akan bertemu dengan Tuhan mereka. Akibatnya apa? Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Amal perbuatan mereka hangus di akhirat karena tujuannya salah. Oleh karena itu, perbuatan mereka tidak ada bobotnya, tidak weighted. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itulah balasan mereka. Mereka akan mendapatkan jahanam, neraka, dikarenakan keingkaran mereka dan dikarenakan mereka suka mengolok-olok ayat-ayatnya Allah dan suka mengolok-olok utusan Allah. Jadi kalau misalnya diperdengarkan ayat Allah, ditertawakan. Begitu ada azan, ditertawakan. Terus kalau ada orang yang mengajak kepada keimanan, mereka itu nganggap alah kolot kamu dan sebagainya. Itu nanti akan merugi sendiri. Yang ketiga, golongan orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi kita itu kalau mau mengoperasikan mesin, itu kita mesti melihat buku panduannya. Kita mau mengoperasikan HP, kita lihat panduannya. Apalagi kalau mau mau reparasi, pasti melihat panduannya. Baru mau masang misalnya ada vacuum cleaner, ini gimana nih cara masangnya ini? Lihat buku panduannya. Barang yang sesederhana itu kita butuh panduan. Kenapa untuk manusia yang canggih seperti ini, itu kita tidak menggunakan buku panduan? Manusia itu, teknologi yang dipakai oleh Allah untuk manusia, kalau kita menyebut teknologi ya, itu pasti lebih canggih daripada teknologi manusia, semaju apapun. Dan manusia itu hanya mencoba meniru kok. Saya kasih contoh. Di dalam tubuh kita ini ada mekanisme yang mempertahankan suhu badan kita. Suhu badan kita itu konstan antara 36-37. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau lebih atau kurang itu sakit. Yang menjaga supaya suhu itu 36-37 itu siapa? Kita nggak pernah menjaganya. Kita paling hanya mengukur untuk tahu, ternyata suhuku naik dan sebagainya. Terus kenapa ya? Yang membuat suhu badan kita stabil di level itu Allah. Menggunakan mekanisme-mekanisme yang orang menyebutnya homeostasis. Terus manusia mencoba meniru supaya suhu ruangan itu tetap konstan. Suhu ruangan, aku mau di ruanganku suhunya 21 saja gitu. Jangan lebih, jangan kurang. Terus pabrik AC membuat termostat. Tapi termostat kan hanya bisa mendeteksi panas ruangan itu seberapa, kemudian dia jalan atau berhenti gitu. Tapi kalau manusia, mekanismenya lebih canggih. Ketika suhu itu panas, maka pori-pori kita melebar, lalu keringat keluar. Dengan keringat keluar, maka badan kita tidak merasakan terlalu panas. Tapi kalau dingin sekali ruangan kita, maka pori-pori merapat. Siapa yang membuat itu? Itu jauh lebih canggih.
Tapi kenapa manusia tidak mau, banyak orang tidak mau menggunakan pedoman? Itu baru fisik. Mekanisme jiwa kita, mekanisme roh kita itu lebih canggih. Orang kalau bohong nanti orang lain tidak percaya, itu kan mekanisme kejiwaan. Kenapa tidak mau mengambil pedoman Al-Quran? Al-Quran mengajari kamu jangan suka mencemooh orang lain, jangan meremehkan orang lain. Itu karena ada hubungannya antara mekanisme interrelation, ya, mekanisme apa, respon timbal balik, ya, reaksi timbal balik, apa namanya, interaction, ya, itu harus kita pelajari sehingga kita berpedoman yang baik. Nah, banyak orang tidak mau menggunakan Al-Quran. Mereka lebih mengandalkan ilmu pengetahuan yang mereka karang, ya. Ilmu pengetahuan itu mereka karang atau mereka berspekulasi. Tapi kalau di Al-Quran itu bukan spekulasi. Nah, dan seringkali orang itu ketika mempelajari sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh selera, sehingga ketika mereka mengambil kesimpulan itu seringkali bias selera. Maka kalau itu bias, mungkin dirasa cocok untuk orang tertentu, tapi untuk orang lain tidak cocok. Tapi kalau Al-Quran itu tidak bias, karena itu firman Allah yang tidak mempunyai kepentingan pribadinya. Semua yang mereka Allah atur itu untuk manusia. Misalnya, ya, dengan pengetahuan yang mereka anut, mereka bisa mempercepat perolehan keuntungan yang besar dengan menciptakan produk semacam surat berharga. Ini contoh ya, bahwa orang-orang itu lebih suka mengikuti pengetahuan mereka yang mereka karang, dan karangan mereka itu sesuai selera. Ini bagaimana ini ya, supaya kita bisa menciptakan transaksi meskipun tidak ada barang. Nah, mestinya peredaran uang itu kan harus sesuai dengan barang dan jasa yang ada. Tapi orang-orang yang kepengen mempunyai penghasilan lebih dari itu, ngarang-ngarang. Kita ciptakan sesuatu produk, dalam tanda kutip produk yang bisa ditransaksikan meskipun tidak ada barangnya. Apa itu? Misalnya mereka membuat futures market, pasar yang deliverynya beberapa bulan yang akan datang. Terus mereka membeli barangnya belum ada. Ya, aku mau beli barang, deliverynya besok Februari ya, gitu. Barangnya belum ada. Misalnya mau beli kopi dengan kriteria begini-begini, ya nanti aku kasih. Terus ada komitmen mau menjual. Terus transaksi jual beli yang barangnya tidak ada ini hanya direcord dengan paper. Terus kertasnya dipindah tangankan. Sehari bisa berkali-kali. Jadi ini kan mereka menciptakan barang dagangan yang tidak ada barangnya yang real, karena mereka mempunyai selera kepengen mempercepat keuntungan yang mereka peroleh. Nah, itu mereka lebih suka yang seperti itu, tidak mau mengikuti Al-Quran. Karena mereka tidak menyukai Al-Quran, ya mereka tidak mau membaca. Padahal kalau mereka membaca dan mempelajari, insya Allah mereka itu lebih senang. Sikap mereka yang lebih menyukai pengetahuan mereka sendiri itu digambarkan oleh Allah. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Ketika utusan datang kepada mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan, bahkan ada mukjizat, mereka lebih bangga dengan ilmu mereka. Wa haqqa bima kanu biyastahzi'un, bahkan mereka suka mengolok-olok. Nah, nanti taunya besok. Falamma ra'au ba'sana, ketika dibangkitkan kembali, ternyata harta yang mereka peroleh dengan cara-cara yang, mohon maaf saya cenderung mengatakan itu rakus, karena mekanismenya itu
melebihi yang mestinya, yang semestinya, yang tidak real. Ya. Yang kita nyebutnya aja tuh ekonomi atau sektor tidak real gitu. Nah, ketika sudah melihat buktinya di akhirat, qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bimusyrikin. Sekarang kami percaya kepada Allah satu-satunya dan kami mengingkari yang dulu kami sekutukan. Falam yakul yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Kalau sudah di hari kiamat seperti itu, keiman mereka tidak akan ada gunanya. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Dan itulah kebiasaan yang Allah lakukan terhadap hambanya, dan betapa rugi orang-orang yang mengingkari. Kriteria keempat, juga akan merugi orang-orang yang suka mengikuti ajaran setan. Ajaran setan ini banyak ya, sihir, tenung, santet, itu pekerjaan setan. Yang kerjaan yang real juga judi. Judi itu juga ajakan setan. Karena mestinya kalau kita ingin mendapatkan penghasilan, ya kita menjual sesuatu, baik barang maupun jasa. Ada produknya, ada yang dijual. Tapi ada orang-orang yang malas bekerja, lalu terus kepengennya cepat kaya, lalu dengan judi. Nah, orang-orang yang judi itu pekerjaan setan ya. Orang-orang yang suka mengikuti setan itu akan merugi, karena setan itu menganjurkan manusia untuk mengikuti hawa nafsunya saja dan tidak usah mengikuti anjuran atau pedoman dari Allah. Kita perlu ingat bahwa setan itu dendam kepada Nabi Adam, maka setan itu berjanji akan menyesatkan seluruh umat manusia, anak cucu Nabi Adam, agar mereka kelak masuk neraka. Allah wanti-wanti, wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung, sebagai teman akrab selain Allah, maka mereka akan rugi serugi-ruginya. Pelindung selain Allah, wali itu pelindung dan juga sebagai teman akrab ya. Orang yang setiap hari itu digeluti. Banyak orang yang katanya tidak suka sama setan tetapi mengikuti ajakan setan. Misalnya berjudi tadi, nah, itu kan dia mengikuti ajakan setan, jadi dengan demikian menjadi temannya setan. Ada juga yang nggak nyadar, makan kemudian disisakan, dibuang begitu saja. Nah, itu dia menjadi temannya setan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa perilaku mereka itu adalah sejalan dengan ajakan setan. Nah, kalau orang mengikuti setan, setan itu ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Setan itu janji-janji dan ngiming-ngimingi, tapi janji setan itu hanya tipu daya saja. Karena itu kalau mengikuti setan rugi, karena ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Mereka akan tinggal di neraka jahanam dan tidak bisa lari dari situ. Misalnya kepada orang yang sedang kalut atau bingung, orang yang sedang kalut, bete, stres dan sebagainya dalam menghadapi persoalan hidupnya, setan menganjurkannya itu untuk menghibur diri. Cari hiburan deh, kamu kan lagi bete begitu gitu. Atau untuk minum minuman keras. Kalau hiburan itu mereka bersenang-senang, melupakan problemnya. Minum minuman keras nanti mabuk, dengan mabuk itu dia lupa problemnya. Atau mengkonsumsi obat terlarang supaya tidak ingat persoalan hidupnya.
itu yang dianjurkan oleh setan. Padahal Al-Quran itu menganjurkannya untuk mencari solusi, mencari jalan keluar. Jadi kalau punya problem, jangan dihindari, atasi. Cara mengatasinya gimana? Kalau bisa disingkirkan, singkirkan. Kalau tidak bisa disingkirkan, coba penyebabnya itu diatasi supaya bisa tidak lagi ada problem itu. Nah, itu ajakan setan. Kalau ada problem tidak dianjurkan untuk menyelesaikan, tapi melupakannya. Nah, melupakannya itu dengan tindakan-tindakan yang misalnya terus ke night club. Di sana dia harus mengeluarkan duit banyak. Pulang dari sana kehabisan duit, problem lain datang. Jadi mengatasi problem dengan menciptakan problem yang lain. Contoh lagi, orang yang kepengen cepat kaya, setan menganjurkannya untuk berjudi dengan iming-iming kemenangan dalam taruhan. Padahal ajakan setan untuk minum dan judi itu bisa mengakibatkan permusuhan. Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, minuman keras dan perjudian dan juga adu nasib itu adalah perbuatan kotor yang menjadi bagian dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kalian itu beruntung. Jadi kalau kita bisa menghindari itu, kita beruntung. Tapi kalau mengikuti, rugi. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal-baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah. Setan itu menghendaki kalian bermusuhan dan saling benci-membenci. Kalau judi kemudian kalah, dia akan dendam kepada yang menang. Terus wa yasuddakum an dzikrillah, menghalang-halangi kamu ingat kepada Allah. Orang kalau lagi menghibur diri dengan musik dan wanita-wanita yang kelihatannya santun padahal hanya ingin mengeruk hartanya dan sebagainya, itu mereka menjadi lupa kepada Allah. Nah, kepentingan setan itu supaya kita lupa kepada Allah. Wa anis sholat, dan juga lupa sholat. Nggak sholat lagi. Pulang-pulang udah lewat tengah malam, tidak sholat subuh. Fahal antum muntahun, apakah kamu mau berhenti? Nah, dalam hal ini orang yang mengikuti ajakan setan akan merugi karena perbuatan mereka tidak akan mampu menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menambah permasalahan baru yang pada umumnya permasalahan baru itu menjadi lebih sulit lagi untuk diselesaikan. Lebih-lebih lagi mereka akan masuk neraka di alam akhirat. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitan marid. Di antara manusia memang ada yang memang suka membantah tentang Allah. Tapi membantahnya tanpa didasari ilmu pengetahuan. Dan mereka suka mengikuti setan-setan yang jahat. Padahal sudah dipastikan oleh Allah, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Sudah dipastikan oleh Allah bahwa orang yang berkawan dan mengikuti setan, setan itu pasti akan menyesatkan dia dan mengajaknya ke neraka. Contoh lagi, juga merugi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya atau umurnya dengan baik. Tidak memanfaatkan waktu untuk mengabdi kepada Allah. Perbuatan baik yang didasari dengan keimanan itu akan berbobot atau bernilai di dunia dan akhirat. Tapi perbuatan buruk itu tidak akan ada bobotnya, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan yang tidak berbobot mengakibatkan kerugian, nggak ada value-nya. Perbuatan baik yang tidak didasari keimanan itu bisa juga berbobot di dunia, tapi di akhirat tidak ada bobotnya. Jadi yang berbobot itu adalah perbuatan baik yang diniatkan untuk taat kepada Allah atau untuk mencari ridho Allah. Kalau ada orang berbuat baik tapi tidak tujuannya tidak itu, hanya instingtif misalnya,
maka tidak ada bobotnya. Apalagi kalau perbuatan itu perbuatan buruk, bukan hanya tidak berbobot, tapi malah bisa mengurangi bobotnya perbuatan yang baik. Nah, bobot di akhirat itu akan memberi kemungkinan bagi pelakunya untuk masuk dan tinggal di surga. Allah berfirman, wal waznu yauma idzinil haqq. Penimbangan amal perbuatan di akhirat itu al-haq itu pasti terjadi. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berbobot perilakunya, maka mereka akan beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Sedangkan orang yang tidak berbobot berperilakunya, maka mereka merugikan dirinya sendiri karena mereka tidak mau mengimani atau mengingkari ayat-ayat kami. Nah, orang mukmin yang baik akan menyadari betapa beruntung jika mereka bisa memanfaatkan umur yang pendek ini untuk memperoleh imbalan yang besar berupa tinggal di surga selama-lamanya. Maka mereka tidak akan menghamburkan waktunya untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna dan tidak ada bobotnya di akhirat. Jadi orang Islam yang baik itu ketika mau melakukan sesuatu pasti ditimbang-timbang. Ini berbobot nggak? Bernilai nggak? Orang Islam itu pasti selalu mempertimbangkan itu. Karena itu yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, kalau orang bisa meninggalkan apa yang tidak berbobot, maka mereka beruntung. Ya, Allah memuji orang yang semacam itu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk dalam salat. Dan poin yang relevan dalam hal topik ini adalah walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan mereka yang berpaling dari perbuatan yang tidak berguna. Artinya setiap orang Islam yang baik itu apapun yang dilakukan itu pasti berguna. Karena apa? Orang Islam yang baik itu pasti menyusun skala prioritas. Skala prioritas itu dia memilih pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang mempunyai nilai yang bisa mengantarkan ke tujuan. Misalnya tujuannya ke surga. Kalau ada perbuatan yang menghambat atau apalagi malah membelokkan dari surga, mereka pasti tinggalkan. Jadi mereka menyusun skala prioritas yang paling berbobot diutamakan. Berbobot tetapi lebih ringan, itu dilakukan nanti sebagai tambahan. Yang tidak berbobot apalagi yang mengurangi bobot itu sama sekali tidak masuk dalam pertimbangan skala prioritasnya. Jadi kalau meminjam bahasa fikih, perbuatan yang punya pahala hanya yang wajib dan sunnah. Ada yang mubah. Mubah itu perbuatan yang kita lakukan tidak ada pahalanya, kita tinggalkan tidak ada dosanya. Ada yang makruh. Kalau kita meninggalkan ada pahalanya, kalau kita melakukan tidak apa-apa. Dan satu lagi yang haram. Kalau kita meninggalkan dapat pahala, kalau kita lakukan kita dosa. Nah, kalau kita memakai istilah yang 5 itu, maka orang Islam yang baik dia akan melakukan yang wajib dan sunnah saja. Wajib dan sunnah saja. Karena itu yang berbobot di akhirat. Yang mubah nggak ada bobotnya. Apalagi yang makruh dan haram. Itu sama sekali disingkirkan. Terus kalau orang bertanya, bagaimana kita bekerja? Bekerjanya orang Islam itu masuk kriteria wajib. Ya. Kenapa wajib? Kan kita ditugasi oleh Allah untuk memberi nafkah kepada keluarga. Atau kalau hidup sendiri kan kita diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman supaya kita bisa tetap sehat, bisa mengabdi kepada Allah. Jadi bekerjanya dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah, yaitu memberi nafkah. Maka bekerjanya itu termasuk wajib. Bekerjanya itu ada nilai di akhirat. Tapi kalau orang hanya cari duit, kenapa?
biar bisa beli mobil yang cc-nya besar, nanti bisa kebut-kebutan. Terus orientasinya kebut-kebutan hawa nafsu, ingin dipuji sebagai orang pemberani, itu hawa nafsu. Itu untuk orang Islam yang baik tidak bisa masuk. Dan orang Islam yang baik bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dan demikian bekerjanya adalah bagian dari ibadah, dan itu ada bobotnya. Demikian sebagian hal-hal yang menyebabkan orang merugi dalam berbisnis dengan Allah, yang Allah itu sudah menyediakan modal berupa berbagai fasilitas. Selain hal-hal tersebut, sebenarnya menurut Al-Quran masih ada beberapa hal lainnya yang menyebabkan orang bisa merugi. Antara lain yang bisa menyebabkan rugi yang tidak saya sebutkan tadi, keraguan terhadap agama Islam, atau berbalik dari agama Islam. Berbalik dari agama Islam itu murtad, durhaka terhadap Allah dan utusannya, usaha menghambat orang lain melaksanakan ajaran Allah, jadi mempersulit orang beribadah, taat kepada orang yang tidak beriman. Ini juga bisa merugikan, karena orang yang tidak beriman kan, misalnya dia dalam perjalanan sederhana aja, misalnya bepergian, dia nurut kepada orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman kan nggak ada jadwal sholat. Nah, kalau kita ngikuti nanti waktu sholatnya hilang gitu. Ya. Terus misalnya lagi yang bisa merugikan itu terlalu cinta pada harta, mengikuti ajaran yang salah atau menyimpang, merampas hak orang lain, atau memutus hubungan dengan kerabat dan membunuh orang lain secara tidak sah. Jadi banyak sekali hal yang bisa merugikan kita, tapi saya hanya kemukakan beberapa saja, ya, sebagian kecil. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita supaya kita tidak melakukan hal-hal apapun yang bisa merugikan diri kita sendiri. Kita hanya lakukan hal-hal yang menguntungkan kita. Keuntungan itu berupa keselamatan dan kenyamanan hidup. Ya. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini, orang-orang yang akan merugi, orang-orang yang kami sebutkan berikut ini itu akan merugi karena tidak memanfaatkan kesempatan berbisnis dengan Allah dengan baik, yaitu orang yang mengabdi kepada selain Allah, orang yang tidak mempercayai hari pertanggungjawaban, orang yang perilakunya sesat tapi tidak menyadarinya, orang yang lebih membanggakan ilmunya daripada firman Allah, orang yang mengikuti ajakan setan, dan orang yang menghamburkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berbobot. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang bisa membuat kita menderita kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Amin.